HIV/AIDS adalah salah satu penyakit paling mematikan di dunia, di mana penderita HIV/AIDS terus bertambah setiap tahun, dan sampai saat ini belum ditemukan obat yang bisa menyembuhkan penyakit ini. HIV/AIDS menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Orang yang terkena virus ini akan menjadi rentan terhadap infeksi oportunistik ataupun mudah terkena tumor. Meskipun penanganan yang telah ada dapat memperlambat laju perkembangan virus, namun penyakit ini belum benar-benar bisa disembuhkan. Data pengidap HIV/AIDS di Indonesia 17 Mei 2013 mencapai 43,347 juta jiwa. Sedangkan data di Sulawesi Selatan 17 Mei 2013 mencapai 3,116 juta jiwa. Resiko tertinggi penularan HIV diketahui berasal dari perilaku, termasuk penggunaan jarum suntik, seks yang tidak terlindungi, dan penularan dari ibu yang terjangkit HIV/AIDS ke anak mereka dalam proses persalinan. Salah satu resiko penularan HIV/AIDS adalah dari ibu ke bayi. Untuk itu, profesi bidan sangat berperan penting dalam proses penanganan HIV/AIDS dari ibu ke bayi, karena bidan bersentuhan langsung dengan ibu yang menderita HIV/AIDS, mulai dari pemeriksaan sampai dengan proses persalinan. Bidan juga mempunyai struktur kerja sampai ke tingkat dusun, sehingga memudahkan dalam proses pencegahan serta promosi, baik di kota sampai ke daerah-daerah yang sangat terpencil. Untuk itu, maka dicetuslah gerakan 1000 bidan peduli HIV/AIDS. Saya menjadi bidan sudah sekitar 4 tahunan, sekitar tahun 2009, terus tugas di Puskesmas Jempa Pandang Baru sekitar tahun 2011. Oh iya, saya sudah menjadi bidan sejak tahun 90 sampai sekarang, artinya kurang lebih 20 tahun saya menjadi seorang bidan di desa, khususnya di desa Talupanwae, Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros. Selama memegang program PMTCT ini, sebenarnya belum pernah mengikuti pelatihan untuk khusus program pelayanan pada pasien HIV/AIDS. Dan mungkin kedepannya pada sesuai program mungkin akan diadakan nanti sekitar bulan Desember nanti pelatihannya itu di Jakarta. Sebenarnya kami sebagai bidan belum pernah mengikuti pelatihan tentang penanganan penyakit AIDS khusus pada penyakit persalinan itu. Namun pada saat kita melakukan pelatihan PONET di Rumah Bersalin Adika pada tahun 2009, pernah dibahas tentang materi, pernah dibahas tentang penanganan tersebut. Tapi khusus untuk pelatihan pelatihan penyakit penanganan pada HIV/AIDS khusus untuk itu belum pernah kami lakukan. Namun untuk pencegahannya kami diperkenalkan bahwa penanganan seperti ini secara poin besarnya saja untuk penyakit-penyakit AIDS pada proses persalinan. Kemudian pada saat itu kami pernah dibawa, artinya studi banding kepada puskesmas yang banyak melahirkan di tempat puskesmas itu penyakit-penyakit yang HIV/AIDS, yaitu di rumah puskesmas Ujung Pandang Baru. Nah, di sana kita diberikan perkenalan sepintas tentang bahwa penyakit-penyakit AIDS dengan persalinan itu seperti ini dia pelayanannya. Namun secara detail kami belum pernah diberikan pelatihan tersebut. Sampai saat ini kami sebenarnya menurut persalinan kami mungkin saja ada pasien yang mengidap penyakit HIV/AIDS kami pernah menolong, tapi kami secara pribadi seorang bidan, sebagai bidan tidak tahu persis bahwa ibu ini mengidap penyakit HIV/AIDS karena tidak ada pemeriksaan khusus untuk mendeteksi secara cepat pada pasien yang
pada pasien persalinan yang mengidap penyakit HIV/AIDS. Selama menjadi bidan khusus pribadi, saya belum pernah melakukan persalinan atau menolong persalinan terhadap pasien dengan HIV/AIDS karena rata-rata pasien HIV/AIDS yang terjaring pada waktu pemeriksaan ibu hamil itu dimasukkan ke dalam program PMTCT. Kemudian nanti akan apabila sudah mendekati persalinan dilakukan rujukan ke rumah sakit yang lebih besar. Peran kami sebagai seorang bidan dalam penanggulangan penyakit AIDS, kita lebih aktif memberikan penyuluhan atau sosialisasi terhadap masyarakat, khususnya itu pada kegiatan pelayanan posyandu, pelayanan puskesmas keliling, memberikan penyuluhan pada remaja-remaja pada tingkat pendidikan seperti SMP, SMA. Setelah kemudian lanjut dari itu kita perlu juga memberikan pembekalan kepada orang-orang tua yang punya anak remaja dan pasangan-pasangan usia subur. Penyuluhan itulah yang perlu barangkali kita tingkatkan sebagai peran sebagai seorang bidan untuk menekan tingkat penyakit-penyakit AIDS untuk lebih rendah lagi. Menurut saya pribadi untuk peran bidan nantinya terhadap pasien HIV/AIDS ini, kita sebagai bidan harus selama ini sudah harus melakukan kerjasama terhadap program lain seperti laboratorium dan bagian metadon. Terus khusus untuk bidannya, menurut saya harus terhadap pasien HIV/AIDS ini kita harus melakukan konseling secara pribadi dan tertutup terhadap pasiennya, dan mungkin terhadap pasien ini konselingnya harus secara hati ke hati karena pasien dengan HIV/AIDS ini cenderung mereka sensitif atau tertutup. Kami dari mahasiswa sangat bangga, sangat ikut mensupport tindakan para bidan yang ikut untuk gerakan Seribu Bidan peduli HIV/AIDS. Karena dengan demikian berarti itu salah satu tindakan nyata profesi bidan sendiri untuk mengurangi angka kematian angka kematian secara spesifik untuk ibu dan anak. Yang terlibat dalam mengurangi angka penularan HIV/AIDS itu, saya bidan pasti perlu kerjasama dengan tenaga kesehatan lain, profesi lain, baik dari Kesmas, dokter, perawat, farmasi dan lain-lain, itu perlu kerjasama. Dan juga yang terpenting kerjasama dengan masyarakat itu sendiri, karena meskipun kita para tenaga kesehatan memberikan penyuluhan secara spesifik kepada masyarakat tentang bahaya HIV/AIDS itu sendiri, kalaupun masyarakatnya tidak merespon secara positif, sama saja nol. Jadi perlu kerjasama yang baik antara profesi kesehatan yang lain dan juga masyarakat. Saya sebagai ketua ibu sangat apresiasi dengan adanya kegiatan ini yang dimana saya melihat adalah generasi yang masih muda. Itu yang kami sangat harapkan, karena masalah HIV/AIDS ini bukan masalah untuk bidan saja, tetapi yang kami harapkan semua utamanya generasi muda bisa turun tangan dan bisa menyampaikan informasi ini, betapa pentingnya untuk bisa mengatasi bersama masalah HIV/AIDS yang sekarang sangat mengancam
Indonesia ini. Itu yang kami harapkan. Jadi dengan adanya kegiatan ini kami sangat apresiasi dengan ini. Ya, untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Ampera yang telah membuat acara seminar ini. Sangat-sangat perlu terlibat karena tanggung jawab bidan adalah pelayanan kesehatan di bidan. Dimana kalau kita bicara tentang pelayanan, sebenarnya kehidupan itu mulai dari bidan, mulai dari konsepsi sampai ibu hamil diharapkan dia sehat, kemudian anak lahir melalui masa persalinan, masa nifas, dan diharapkan generasi penerus yang dihamilkan itu yang dilahirkan sehat. Itu yang kita harapkan sampai masa 3 tahun dan 5 tahun masih tanggung jawab bidan. Itu yang kita harapkan. Jadi kalau ibunya tidak sehat mengalami HIV, jelas risiko untuk tertular pada bayi ini akan terjadi. Jadi itu yang kami harapkan supaya ibu yang hamil dan yang akan melahirkan itu sehat, dan yang kita harapkan mereka bisa melahirkan generasi penerus yang berkualitas. Saya kira utamanya petugas kesehatan harus sangat terlibat. Yang kedua sebenarnya yang kami harapkan dari tokoh masyarakat, ya, BKKBN ataupun dari utamanya sebenarnya kalau kita bicara tentang HIV mulai dari sekolah-sekolah harusnya sudah diperkenalkan HIV. Sudah disampaikan bagaimana apa yang terjadi dengan sekarang dan pengulangannya bisa dilakukan. Itu harusnya para guru yang ada di sekolah menengah atau sekolah SMA itu sudah menyampaikan itu. Karena yang kita lihat bahwa yang terbanyak sekarang adalah generasi muda, dan itu yang sangat berisiko. Jadi sebenarnya harus semua bisa turun tangan dalam hal ini. Tidak bisa kita berdiam diri dalam hal ini. Yang kita harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmonisasi. Saya Sri Endang Sukarsi, Kepala Biro Bina Napsa dan HIV/AIDS Setda Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan ini kita bertemu dalam bentuk gambar, namun saya berharap gambar ini bisa menjadi bermanfaat bagi kita semua. Biro Bina Napsa ini di bawah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan salah satu biro dari 13 biro yang ada. Dan memang kalau kita melihat aturan main terkait dengan Perda dan Pergub atau SK Gubernur, Biro Napsa ini lebih banyak mengambil peran untuk melakukan kerja-kerja koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi dalam rangka menyusun atau merumuskan kebijakan terkait masalah atau kasus napsa dan HIV/AIDS. Deklarasi Gerakan 1000 Bidan, saya kira satu ide yang brilian, dan saya menilai ini adalah satu kegiatan atau action yang nyata. Kita bisa lihat dan kita bisa rasakan bagaimana nanti bidan itu mengetahui dirinya bahwa dia adalah salah satu stakeholder kunci terkait bagaimana menurunkan angka kematian ibu dan anak. Dan saya kira bukan hanya saya akan menaruh apresiasi, pasti akan banyak orang. Apalagi kalau orang itu atau pihak itu sadar sepenuhnya, peduli sepenuhnya bahwa yang namanya angka kematian ibu dan anak memang harus diturunkan
karena merupakan kesepakatan internasional di mana Indonesia ada di dalamnya dan sudah diratifikasi dalam beberapa undang-undang, di dalam undang dan peraturan pemerintah maupun peraturan menteri dan peraturan gubernur. Jadi menurut saya ini harus memang implementatif, tidak hanya piranti atau regulasinya saja yang ada, tetapi juga harus jelas apa aksinya. Saya berharap aksi dari deklarasi 1000 bidan ini bukan hanya sebatas tahun ini, tetapi mungkin ketika ini ada deklarasi selanjutnya ada satu aksi untuk 1000 aksi berikutnya.